Sebelumnya di Justice League The Sixth Dimension, Perpetua mulai tersadar jika dia perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya, tubuhnya juga mulai pulih, namun sayangnya multiverse ciptaannya telah rusak. Jadi dia menggabungkan manusia dengan ras tetangganya yaitu ras Martian dan menyebut mereka sebagai Apex Predator. Dan mereka langsung meluncur pergi ke tempat The World Forger menggunakan pesawat milik Legion of Doom yang dipiloti oleh Darkseid. Melanjutkan dari video sebelumnya, ketika kegelapan kembali menyelimutinya, Superman teringat akan masa lalunya ketika dia dan anaknya tidak bisa menerbangkan lentera penghormatan di hari peringatan kematian ayahnya akibat hujan deras di wilayahnya. Superman pun teringat akan malam itu yang sangat sepi, yang membuat dia mulai kehilangan harapan di tengah kegelapan. Superman pun mencoba untuk meyakinkan diri jika dia pasti bisa pergi dari galaksi ini, tapi meski tubuhnya melayang di udara, pikirannya tetap terkunci di ingatan sebelumnya, yang membuat dia juga teringat akan perkataan The World Forger yang mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi penyebab utama tewasnya semua orang. Berpindah ke Justice League, pesawat Legion of Doom yang membawa Justice League pergi dari New Apocalypse dikejar dan diserang oleh pesawat milik bawahan Lois yang berusaha menghentikan mereka pergi dari sana. Selagi Darkseid dan Grodd berusaha membawa Justice League ke portal antar dimensi dengan aman, para Justice League yang bingung kenapa Legion of Doom menolong mereka langsung menanyai Sinestro, tapi Sinestro berkata bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskannya dan yang terpenting adalah membawa mereka ke tempat The World Forger. Setelah itu, melihat tali pengekang kekuatan mereka telah terlepas, hero yang dapat terbang meminta Sinestro untuk membiarkan mereka menolong, tapi Sinestro seketika menolaknya karena pesawat yang mengejar mereka menembakkan peluru yang dapat mengekang kekuatan mereka seperti borgol mereka sebelumnya. Dan sekarang, yang terpenting adalah membawa mereka ke bumi dengan aman untuk menghentikan The World Forger. Setelah itu, Sinestro dan Legion of Doom yang telah menyadari kesalahan mereka meminta maaf kepada Justice League, terlebih lagi atas apa yang Batman lakukan kepada mereka. Mendengar hal tersebut, Martian kembali meminta maaf atas apa yang telah Legion alami, tapi tak lama kemudian, ketika Darkseid memberitahu kalau beberapa saat lagi mereka akan sampai, Lois tiba-tiba mengirim broadcast ke pesawat mereka dan mulai menceritakan seberapa kagumnya dia dengan roket masa kecil milik Superman yang dapat membuatnya tertidur selama bertahun-tahun. Dan karena kekagumannya itu, dirinya mulai berpikir bagaimana jika dirinya menggunakan teknologi tersebut untuk mengatasi para penjahat yang susah diatur dan membuat mereka seolah-olah tertidur selama ribuan tahun untuk memberi mereka pelajaran. Dan sekarang idenya tersebut telah dia realisasikan dan dirinya telah mereplika teknologi yang ada di roket milik Superman dan dia menyebutnya sebagai The Krypton Cradles. Berpindah sebentar ke Batman, setelah memindahkan matahari di pocket galaksi, The World Forger mengajak Batman untuk pergi ke sebuah ruangan dan saat dalam perjalanan, The Forger memberitahu kalau palunya perlahan-lahan mulai bersinar dan tak lama lagi, Crisis Anvil akan segera muncul dan mereka akan mengganti multiverse sebelumnya dengan multiverse yang baru. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sebuah pintu dan The Forger memberitahu Batman kalau di balik pintu ini ada sebuah kursi terkuat yang pernah ada dan kursi tersebut adalah miliknya. Mendengar ucapan The Forger, Batman pun bingung dan The Forger meminta Batman untuk langsung membuka pintunya dan ketika pintunya terbuka, Batman yang melihat kursinya seketika takjub dan The Forger mulai menjelaskan kalau kursi itu adalah buatan Batman sendiri yang diberi nama The Soundbox dan kursi tersebut dibuat menggunakan elemen X yang memungkinkan Batman untuk melihat pikiran dari orang-orang untuk menyaring mana yang berpihak pada Justice dan mana yang berpihak pada Doom. Dan bukan hanya itu, Batman bertindak lebih jauh di mana dia menciptakan The Final Batsuit di sekitar kursi tersebut dan bukan hanya melihat isi dari hati atau pikiran, menggunakan The Final Batsuit, Batman juga dapat mengubah atau menulis ulang pikiran orang-orang dan itulah yang dia lakukan kepada Justice League untuk menciptakan dunia ini. Tapi ketika The Forger sedang memberitahu bahwa hanya inilah caranya dan inilah saatnya bagi Batman untuk mengenakan armor tersebut, The Soundbox tiba-tiba saja meledak dan The Forger seketika terkejut karena seseorang telah menghancurkan The Soundbox. Kembali
Kembali ke Justice League, Krypton Cradles buatan Lois mulai menembaki pesawat Legion menggunakan peluru energi yang perlahan-lahan menghilangkan kesadaran mereka. Melihat hal tersebut, Darkseid pun berkata jika harapan terakhir mereka hanyalah menembakkan Justice League ke portal dimensi, dan sebelum melakukannya, Sinestro memberitahu Justice League kalau Batman adalah musuh terbesar mereka dan senjatanya berupa sebuah armor yang dapat menulis ulang pikiran orang-orang. Tapi tenang saja, mata-mata mereka telah mengorbankan nyawanya untuk menghancurkan armor tersebut, jadi mereka masih memiliki harapan jika mereka menyerang sekarang. Setelah itu, Darkseid pun langsung membuka pintu belakang untuk melontarkan Justice League, dan sebelum pergi, Justice League tidak lupa untuk mengapresiasi Legion of Doom yang awalnya adalah musuh terbesar mereka, sekarang telah mereka anggap sebagai pahlawan terbaik di dunia. Setelah itu, anggota Justice League pun berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal, dan selagi Justice League bersiap untuk pergi, Sinestro mencoba untuk mengalihkan perhatian Lois dengan berpura-pura telah menyerah. Lois pun mulai melunak dan menghentikan tembakan energinya, tapi ketika Justice League dilontarkan ke arah portal dimensi, Lois yang melihatnya langsung memerintahkan Jimmy untuk bergerak dengan kecepatan penuh dan segera menangkap Justice League. Tapi ternyata pesawat Legion terlihat mendekat ke arah mereka, dan tak lama kemudian Legion of Doom mengorbankan nyawa mereka untuk memberikan Justice League lebih banyak waktu. Tak lama kemudian Justice League pun tiba di depan House of Justice, tapi mereka langsung disambut oleh The World Forger bersama para Justice League-nya. The World Forger yang melihat Justice League pun langsung berkata jika mereka pasti akan kalah dan menerima kebenarannya, tapi dengan percaya diri, John berkata jika mereka tahu bahwa The Final Batsuit telah hancur, jadi sekarang mereka lebih unggul darinya. Mendengar perkataan John sambil meremehkan Justice League, The World Forger berkata bahwa dia sempat takut ketika Jarro menghancurkan The Final Batsuit, tapi ingat, di pihaknya ada seseorang yang mampu memperbaikinya. Sesaat kemudian sebuah ledakan terjadi, dan suara Batman terdengar dari balik debu ledakan yang mempertanyakan Justice League kenapa mereka pergi dari New Apocalypse. Mendengar suara Batman, The Flash pun mencoba bertanya apakah dia berada di pihak mereka, tapi sambil keluar mengenakan The Final Batsuit, Batman meminta maaf kepada The Flash karena sekarang adalah saatnya bagi mereka untuk mendapatkan akhir yang berbeda. Berpindah sebentar ke Pocket Galaxy, ketika kegelapan terus-terusan menyelimutinya, Superman mulai melihat penglihatan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Seperti Batman yang mengurungnya di kegelapan, Lois memeluk anak mereka yang telah tewas ratusan kali, dan dia melihat bahwa dirinya lah penyebab dari tewasnya semua orang karena dia tetap mempertahankan pemikiran lamanya. Tapi meski begitu, Superman menganggap bahwa penglihatan tersebut tidaklah nyata, dan dia tetap berusaha untuk keluar dari sana. Kembali ke House of Justice, pertempuran akhirnya pecah di sana antara Justice League melawan The World Forger yang didukung oleh Batman dan Future Justice League. Masing-masing Justice League pun melawan versi tua mereka, dan ketika pertarungan terjadi, karena krisis Anvil mulai terbentuk, The World Forger langsung meminta Batman untuk segera menulis ulang pikiran Justice League menggunakan The Final Batsuit. Mendengar hal tersebut, Batman pun meminta The World Forger untuk memberinya kesempatan untuk meyakinkan Justice League agar mereka menerima kebenarannya. The World Forger yang mendengarnya pun sempat menolak, tapi karena Batman memohon dan berkata jika dia pasti bisa meyakinkan Justice League, The World Forger memutuskan untuk memberinya kesempatan, tapi dia memperingatkan Batman jika Batman gagal, maka dirinya lah yang akan menulis ulang pikiran Justice League. Setelah itu, Batman pun langsung melesat menggunakan The Final Batsuit ke arah Justice League dan mencoba meyakinkan mereka untuk mendengarkan perkataannya, tapi karena di satu sisi para Justice League takut jika Batman akan menulis ulang pikiran mereka, mereka pun tidak bisa begitu saja percaya kepada Batman dan berusaha mengalahkannya. Namun karena The Final Batsuit dirancang untuk mengalahkan para Justice League, usaha mereka pun akhirnya sia-sia. Tapi karena The Final Batsuit tidak berisikan rancangan untuk mengalahkan Shane, dia pun langsung maju paling depan untuk mengalahkan Batman. Dan melihat hal tersebut, sambil menahan serangan Shane, Batman mencoba lagi untuk meyakinkan Justice League dan berkata kepada mereka karena selama hidupnya dirinya telah menjadi seorang detektif yang mencari sebuah jawaban di dunia ini, dirinya telah menemukan jawaban bagaimana caranya mereka menang, dan hal yang harus mereka lakukan adalah mengesampingkan ego mereka dan melihat semuanya dengan mata terbuka. Tapi karena para Justice League tidak mendengarkannya dan The Forger telah memaksanya untuk segera menulis ulang pikiran Justice League, Batman pun memaksa Justice League untuk melihat kebenarannya, untuk melihat cahaya yang dia tempatkan. Sementara itu, ketika Superman perlahan-lahan mulai menyerah, dia mendengar sebuah suara di kepala
kepalanya yang memintanya untuk membuka matanya. Dan ketika dia mulai membuka matanya, Superman melihat sekumpulan cahaya yang membuat dia mulai mengingat akhir dari ingatannya dengan anaknya, di mana pada malam yang sunyi itu, Justice League tiba-tiba datang membawa lentera untuk memperingatkan kematian ayahnya, yang membuat malam itu tidak sesunyi sebelumnya. Dan ketika mengingat kejadian tersebut, Superman mulai merasakan rasa hangat di kulitnya, pandangan di depannya juga mulai pulih seperti ketika matahari menyinari dirinya. Dan ketika Superman memperhatikan cahaya tadi, dia mulai menyadari bahwa cahaya tersebut adalah sekumpulan matahari, dan meski awalnya sempat menganggap bahwa dia hanya berhalusinasi, Superman menyadari kalau matahari di depannya adalah matahari asli setelah melihat ledakan-ledakan di permukaannya. Dan ketika sel-sel di tubuhnya mulai pulih, Superman tahu jika Batman lah yang menempatkan matahari-matahari tersebut, dan dia langsung terbang ke matahari di dekatnya untuk memulihkan kembali seluruh tubuhnya. Superman pun mendapatkan kembali kekuatannya, tapi karena sebelumnya dia tenggelam dalam keraguan dan tenggelam dalam kegelapan, jadi dia menginginkan kekuatan yang lebih. Dia mulai terbang dari satu matahari ke matahari yang lain dengan kecepatan yang belum pernah dia capai sebelumnya, yang membuat dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika Superman sedang melesat ke arah House of Justice, The World Forger yang merasakan sebuah getaran kuat berasal dari Pocket Galaxy langsung memerintahkan Lois untuk menembak apapun yang keluar dari sana. Tapi karena yang keluar adalah Superman, Lois yang masih berharap kalau Superman dapat menyelamatkan semua orang, seketika menolaknya, yang membuat The World Forger seketika marah dan langsung berniat untuk menghantamkan palunya ke arah Crisis Anvil. Tapi ketika The Forger akan menghantamkan palunya, Superman terlihat melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi, yang membuat Justice League termasuk Batman seketika tersenyum ketika melihatnya. Dan setelah mengumpulkan seluruh kekuatannya di tinju kanannya, Superman langsung menyerang The World Forger dengan seluruh kekuatannya. Dan bukan hanya menghancurkan apapun di sekitar The Forger, serangan Superman juga menghancurkan multiverse sempurnanya. Dan ketika The Forger sedang terkapar, dia pun mengecap Superman sebagai penjahat terbesar yang pernah ada, karena dia telah menghancurkan harapan terakhir mereka untuk mencapai keadilan. Dan bukan hanya itu, The Forger juga merasa bingung bagaimana Batman mengkhianatinya, padahal dia telah melihat hati dari Batman dan merasakan kalau Batman setuju akan rencananya. The Forger pun bertanya bagaimana Batman melakukannya, dan Batman menjawab kalau dia memang setuju dan percaya kalau rencana The Forger adalah kesempatan terakhir mereka, dan karena itulah dirinya memindahkan matahari di Pocket Galaxy untuk membunuh Superman. Tapi selain itu, dirinya juga memberikan kesempatan kepada Superman untuk membuktikan kalau dirinya salah, dan jika Superman berusaha sangat keras untuk keluar dari sana, maka Superman akan menemukan matahari yang dia tempatkan dan menggunakannya untuk keluar dari sana. Setelah itu, Batman berkata kepada The World Forger jika dirinya melakukan ini karena inilah tugas Justice League, dan mereka melakukan ini untuk semua orang termasuk untuk The World Forger. The Forger yang mendengarnya pun tidak mengerti karena Justice League baru menghancurkan harapan terakhir mereka, dan dirinya telah melihat segala kemungkinan dan hanya inilah kesempatan mereka untuk menang. Tapi mendengar ucapan The Forger, Batman langsung menyangkalnya dan berkata kepada The Forger jika dia tidak melihat satu kemungkinan lagi di mana dia membantu mereka semua. Mendengar ucapan Batman, The World Forger pun berkata jika tubuhnya tidak bisa pergi ke dimensi lain, dan Batman pun langsung menyuruhnya untuk menulis ulang tubuhnya agar dapat pergi menuju dimensi lain. Mendengar ucapan Batman, The Forger pun kehabisan kata-kata, dan setelahnya Superman pun mulai mengulurkan tangannya dan menyambut The World Forger ke dalam Justice League. Setelah itu, ketika The World Forger telah menulis ulang tubuhnya, dia membawa kembali Justice League ke Prime Earth, dan ketika sampai di depan Hall of Justice, mereka seketika terkejut karena keadaan telah porak-poranda. Dan ketika mereka masuk ke Hall of Justice, mereka disambut oleh Mera, Jarro, dan Starman yang terlihat lega ketika melihat mereka. Setelah itu, Hawkgirl menanyai Mera kenapa Hall of Justice sangat berantakan padahal mereka hanya pergi beberapa jam. Tapi sambil terlihat bingung, Mera berkata kalau mereka telah pergi selama seminggu dan semuanya telah berubah sejak kepergian mereka. Batman yang mendengarnya pun terkejut, dan setelah itu Mera mengajak Justice League ke ruangan kontrol untuk melihat sesuatu. Sambil mengaktifkan monitor, Mera mulai menjelaskan ketika dia, Jarro, dan Starman kalah saat melawan Mr. Mix dan dunia melihatnya, Legion of Doom tiba-tiba datang melepaskan Batmite, dan dengan kekuatan baru yang mereka kuasai, Legion of Doom berhasil mengalahkan Mr. Mix. Dan setelahnya, Luthor mulai menyiarkan ke seluruh dunia tentang Justice League yang gagal
gagal menghentikan Mr. Mix dan tentang Justice League yang menghancurkan The Source Wall. Luthor memberitahu dunia karena kesalahan Justice League, sekarang dunia mereka sedang bergerak menuju kehancuran, multiverse mereka juga sekarat, dan yang para hero bisa lakukan hanyalah meminta mereka untuk hidup seperti biasanya, untuk hidup dalam kebaikan. Luthor pun menanyai seluruh orang di dunia apa yang akan mereka lakukan ketika dunia mereka sekarat. Apakah mereka hanya akan tersenyum dan berharap dunia akan baik-baik saja, ataukah mereka akan memberanikan diri mereka untuk melakukan apa yang menurut mereka benar. Luthor melanjutkan, jika para hero menyebut orang yang mengeluarkan sifat asli mereka sebagai villain atau penjahat, maka sekarang mari kita biarkan mereka memanggil apapun yang mereka suka, karena jalan yang dilalui para hero telah menuntun dunia menuju kehancuran. Luthor pun berkata bahwa sekarang semua orang harus menjadi villain, dan dia akan memberikan semua uang miliknya, semua hak paten miliknya, dan semua senjata yang dia punya untuk mensponsori setiap orang yang ingin mengeluarkan sifat asli mereka. Dan sebentar lagi, mereka semua akan melihat apa yang akan dia korbankan, tapi yang terpenting, semuanya akan bergantung pada pilihan mereka. Apakah mereka akan memilih Justice, ataukah mereka akan memilih Doom? Dan mereka semua telah tahu sisi mana yang akan dia ambil, dan cara satu-satunya untuk menyelamatkan dunia hanyalah membuat tahun ini menjadi The Year of Villain. Setelah itu siarannya pun selesai, tapi karena Luthor telah menyiarkannya ke seluruh dunia dan menyiarkannya dalam segala bahasa, kerusuhan mulai terjadi di seluruh dunia dan orang-orang mulai menyerang satu sama lain karena ketakutan. Tapi mendengar penjelasannya yang belum selesai, Batman langsung sadar jika ada masalah lain, dan Superman yang juga sadar langsung bertanya apa yang akan Lex Luthor korbankan seperti yang dia katakan dalam siaran tadi, dan Merah menjawab jika Luthor mengorbankan dirinya sendiri. Superman yang mendengarnya pun seketika terkejut, dan Merah kembali menjelaskan jika semuanya terjadi begitu cepat, di mana Legion of Doom tiba-tiba menyerang Gedung Putih, melumpuhkan Amanda Waller, dan mengambil informasi langsung dari otaknya tentang lokasi dari para super villain di dunia. Dan karena kejadian itu, pemerintah langsung mengerahkan Kapten Atom untuk menangkap Luthor yang saat itu berada di LexCorp Tower. Tapi ketika Kapten Atom akan menangkapnya, Luthor malah melakukan bunuh diri dengan meledakkan LexCorp Tower bersama dia di dalamnya. Mengetahui informasi tersebut, Martian pun mencoba mencari tahu seberapa buruk dampak yang dihasilkan oleh aksi Luthor, dan ternyata dampaknya sudah sangat buruk, di mana orang-orang sudah tidak percaya pada Justice League dan mereka ingin menjadi villain. Mendengar hal tersebut, Superman pun mencoba untuk mengendalikan suasana dan langsung bertanya pada siapa Luthor akan menyerahkan seluruh barangnya, dan Batman menjawab jika Luthor pasti akan menyerahkannya ke seluruh super villain di dunia, dan mereka harus segera mengawasi semua penjahat untuk mencari kesempatan membalikan keadaan. Mendengar ucapan Batman, The World Forger pun setuju dan berkata bahwa inilah yang Perpetua inginkan untuk mendapatkan kembali seluruh kekuatannya. Dia pun menyarankan mereka untuk mencari dua saudaranya lagi, yaitu Monitor dan Anti-Monitor, tapi Starman seketika menolaknya karena dia merasakan hal yang harus mereka lakukan, yaitu memecahkan misteri dari kekuatannya. Dan jika dia bisa mengirim pesan ke seluruh universe yang ada, mungkin mereka akan mendapatkan bantuan pasukan dari universe lain untuk melawan Perpetua. Tapi mendengar usulan Starman, Wonder Woman seketika menolaknya karena mereka harus mengawasi bumi, dan bumi juga memiliki banyak superhero yang bisa mereka rekrut untuk menolong mereka. Dan mendengar tiga usulan tersebut, dengan optimis, Martian berkata bahwa mereka harus melakukan semuanya karena sebentar lagi mereka akan menghadapi peperangan besar antara Justice melawan Doom. Berpindah ke Hall of Doom, ketika Brainiac sedang mengawasi pembuatan drone-drone miliknya, seseorang terlihat keluar dari sebuah tabung di belakangnya, dan setelah orang tersebut mengenakan jubah di dekatnya, Brainiac menanyai orang tersebut apakah berhasil, dan orang tersebut menjawab tentu saja berhasil meski tubuhnya belum sepenuhnya sempurna. Setelah itu orang tersebut bertanya kepada Brainiac apakah drone-dronenya telah selesai, dan setelah Brainiac mengkonfirmasi jika semuanya siap, orang tersebut langsung memerintahkan Brainiac untuk mengirim semua drone-nya, karena inilah saatnya bagi dunia untuk melihat apa yang dia tawarkan, dan inilah saatnya untuk membuat para hero mengerti jika saat ini adalah awal dari kehancuran mereka. Brainiac pun langsung mengirim semua drone-nya pergi, dan kilatan petir akhirnya memperlihatkan muka dari orang berjubah tadi yang ternyata adalah Lex Luthor yang telah berevolusi menjadi Apex Predator.